Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih sudah bergabung di acara webinar dari kami untuk agenda sosialisasi upgrade absenku profesional. Kita mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu selama ini telah menggunakan layanan absenku profesional untuk mengelola kehadiran karyawan di perusahaan Bapak Ibu selama ini. Untuk yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya melalui blasting email dan WhatsApp, bahwa kami akan melakukan upgrade versi aplikasi Absenku Profesional. Nanti materi webinar kali ini akan dibawakan oleh rekan kami dengan Mas Zuhan. Materi untuk webinar kali ini adalah kenapa kami melakukan upgrade untuk layanan ini, apa yang baru di layanan terbaru ini, apa yang berubah, kemudian ada sesi tanya jawab. Monggo kami persilahkan untuk Mas Zuhan untuk memulai acara webinar ini. Terima kasih Mas Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar acara ini. Oke, acara ini kita mulai pada pagi ini dengan tema upgrade absenku profesional versi 3 terbaru. Jadi Bapak Ibu semuanya, pada 1 jam ke depan ini kami akan memberikan informasi tentang upgrade terbaru absenku profesional. Jadi apa saja fitur-fitur terbaru yang ada pada absenku profesional versi 3 terbaru ini. Di akhir sesi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu semua bisa langsung bertanya melalui chat. Nanti kami akan jawab satu persatu di sesi terakhir. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk agenda kita pada hari ini. Kita akan mulai agenda dari apa yang baru di absenku profesional. Kita akan mengulas tentang pembagian level user, dashboard terbaru, kemudian jenis izin yang kita bisa atur secara fleksibel, kemudian pengaturan jam pada shift dan jam kerja, pengaturan umum terbaru, pengaturan multi cabang dan multi departemen, pengaturan jenjang persetujuan atau approval, pengajuan izin dan lembur, kemudian sistem notifikasi. Kemudian di akhir sesi kita akan tanya jawab. Mulai dari informasi tentang pembagian level user, kita ada 7 level. Yang pertama ada admin HR, level 1, kemudian ada admin finance, direksi, kepala cabang, kepala departemen, supervisi, yang terakhir staff. Nah, masing-masing level ini untuk level paling tertinggi, admin HR, ini merupakan level user yang paling tinggi di sistem, di mana admin HR ini dapat mengelola hampir keseluruhan data kecuali fitur upload gaji. Admin HR ini dapat mengakses dashboard, master data, pengaturan, call absensi, dan informasi. Kemudian untuk yang level kedua itu namanya admin finance. Admin finance ini merupakan level user yang memiliki hak akses khusus untuk melihat data karyawan, tetapi tidak dapat melakukan perubahan ataupun modifikasi data. Tetapi admin finance ini memiliki akses khusus untuk dapat melakukan upload informasi gaji karyawan. Kemudian next kita di level ketiga kita ada direksi. Direksi ini merupakan level user yang memiliki hak akses untuk mengakses informasi mulai dari dashboard, master data, pengaturan, call absensi, informasi gaji, tetapi mereka ini atau direksi ini hanya sebagai viewer, jadi tidak dapat melakukan perubahan data seperti yang bisa dilakukan oleh admin HR. Kemudian di level 4, kita ada kepala cabang. Ini merupakan level user yang memiliki hak akses terhadap data cabang yang dikelola, seperti melihat data karyawan hanya pada kantor cabangnya. Kemudian di level kelima, kita ada kepala departemen.
kepala departemen ini merupakan level user yang memiliki hak akses terhadap karyawan yang hanya ada pada departemen terkait. Jadi kepala departemen ini hanya dapat mengakses dashboard dan kelola absensi untuk data karyawan yang masuk dalam kategori departemen yang dikelola. Kemudian di level ke-6, ini kita sebut dengan supervisi. Supervisi ini merupakan level user dengan hak akses yang hampir sama dengan kepala departemen, tetapi hanya dapat mengakses data karyawan yang memiliki supervisi. Selain itu, supervisi hanya dapat mengakses dashboard, absensi, dan dashboard kepegawaian. Kemudian di level terakhir, staff atau karyawan, ini merupakan level user yang memiliki hak akses yang diberikan kepada seorang karyawan reguler. Jadi staff ini memiliki hak akses untuk mereka bisa mengakses informasi data, baik untuk dirinya sendiri. Selain itu, sebagai staff, mereka juga dapat melakukan aktivitas lain seperti mengajukan izin, lembur, dan melihat gaji. Kemudian di pengaturan akses akun, ini yang belum ada di sebelumnya di versi Absenku versi 2. Jadi nanti di Bapak Ibu semuanya ketika melihat informasi karyawan, Bapak Ibu bisa masuk ke akses akun. Nah, di situ kita akan melihat beberapa konfigurasi pengaturan, dimulai dari username, password, untuk kita mengganti akun atau username-nya karyawan kita. Kemudian untuk versi sebelumnya, karena menggunakan kamera bawaan handphone, di versi terbaru ini kita bisa mengubahnya ke kamera dengan Absenku. Jadi kamera Absenku ini bisa dipakai atau bisa diaktifkan untuk bisa menyalakan atau mengaktifkan front kamera atau kamera depan pada masing-masing perangkat. Untuk saat ini, apabila Bapak Ibu semuanya ingin mengaktifkan kamera Absenku ini, Bapak Ibu bisa kami sangat merekomendasikan terlebih dahulu untuk platform yang di Android, karena untuk yang iOS masih beberapa kita masih kembangkan. Kemudian untuk lock face recognition, ketika kita ingin mengaktifkan fitur ini, untuk saat ini memang kami rekomendasikan bagi pengguna Android ketika menggunakan lock face recognition, ketika akan absen atau melakukan selfie kamera, ini akan menggunakan pendeteksi wajah. Jadi karyawan Bapak Ibu dapat mendaftarkan terlebih dahulu muka atau wajah mereka sebelum mereka absen. Untuk default atau untuk settingan awal ketika nanti kita berubah di versi terbaru ini masih nonaktif. Jadi Bapak Ibu ketika ingin mengaktifkan bisa masuk ke akses akun. Sedangkan untuk lock device ini juga statusnya masih nonaktif ketika nanti kita upgrade ke versi terbaru. Tetapi kalau jika Bapak Ibu ingin menggunakan aktivasi ini kemudian nanti ketika kita sudah upgrade, ini berfungsi untuk membatasi penggunaan lebih dari satu perangkat. Jadi Bapak Ibu semua ketika karyawannya berganti handphone atau berganti smartphone, mereka harus mendaftarkan ulang perangkat mereka di halaman akses akun. Jadi untuk versi sebelumnya di Absenku ini kita bisa membatasi beberapa lokasi di dalam proses absensi karyawan. Di versi terbaru, kita akan bisa melakukan pembatasan terhadap absensi yang bisa dilakukan di satu lokasi, di semua lokasi, maupun di beberapa lokasi yang bisa kita pilih. Nah, ketika kita beralih ke versi Absenku yang terbaru, fitur ini masih nonaktif, sehingga Bapak Ibu apabila ingin mengaktifkan, bisa diaktifkan melalui menu akses akun ini. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan karyawannya sekarang berkantor di kantor pusat, kemudian mereka juga berkantor di kantor cabang, si karyawan bisa di setting untuk dua lokasi tersebut. Kemudian lebih detail lagi bagaimana kita mengaktifkan lock face recognition ini, seperti yang saya tadi sampaikan. Pengenalan ini hanya saat ini masih stabil di versi Android untuk karyawan. Jadi ketika karyawan nanti ingin menggunakan face recognition, kami berharap bisa dicoba dulu untuk yang versi Android. Nah, ketika nanti terjadi kesalahan, misalkan sebelumnya melakukan perekaman menggunakan masker, kemudian mereka lupa karena sudah tidak pakai masker,
ini dapat di-reset ulang sehingga nanti karyawan Bapak Ibu bisa melakukan face recognition. Nah, yang bisa melakukan reset ini adalah level user admin HR-nya atau pimpinan. Kemudian log device, ini bisa dilakukan satu perangkat untuk satu aplikasi, jadi nanti karyawan Bapak Ibu tidak bisa menggunakan multi device. Ketika nanti kita menggunakan satu perangkat yang berbeda, salah satu perangkat ini harus kita reset. Kemudian untuk log absensi seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa memilih satu lokasi kantor ataupun multi lokasi dalam satu area atau wilayah. Misalkan punya kantor di satu negara, misal di Indonesia kita punya di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, kita bisa pilih salah satu atau lebih dari satu lokasi yang ingin kita set untuk karyawan. Dashboard terbaru dari versi yang sebelumnya, kita lihat di sini ada perbedaan yang sangat signifikan Bapak Ibu semuanya. Di versi lama kita tidak ada informasi statistik, di versi 3 kita ada layanan, ada informasi mengenai statistik untuk absensi dan kepegawaian. Masuk ke dalam dashboard absensi, dashboard ini akan memberikan informasi mengenai aktivitas kehadiran yang sedang berlangsung pada hari itu. Jadi secara real time Bapak Ibu bisa melihat aktivitas kehadiran karyawannya itu secara langsung dari dashboard ini. Kemudian informasi paket atau layanan yang aktif yang saat ini Bapak Ibu berlangganan. Kemudian rekap absensi hari ini, itu merupakan informasi statistik kehadiran karyawan yang sudah hadir atau belum. Kemudian di sebelah kanan kita melihat kolom daftar pengajuan. Ini apabila karyawan melakukan pengajuan, izin, cuti, sakit. Nah, di sini informasinya akan kita tampilkan di kolom daftar pengajuan. Kemudian di dashboard kepegawaian, Bapak Ibu bisa melihat informasi tentang status pegawai, kontrak pegawainya mau berakhir kapan, kemudian statistik pendidikan, kemudian data kepegawaian berdasarkan status pegawai. Informasi jumlah statistik ini bisa Bapak filter lihat berdasarkan data yang ada di karyawan Bapak Ibu semuanya. Kemudian daftar karyawan kontrak yang akan berakhir kita juga bisa tampilkan di kolom sebelah kanan. Kemudian daftar kepegawaian berdasarkan pendidikan, kita bisa melihat seberapa banyak atau jumlah data kepegawaian ini berdasarkan informasi pendidikan mereka. Kemudian di pembuatan jenis izin secara fleksibel, yang di absenku sebelumnya hanya ada jenis sakit, izin, dan cuti. Sedangkan di versi yang terbaru ini, Bapak Ibu semuanya dapat mengatur jenis kategori dari ketiga ini, misalkan dari karyawan Bapak atau di perusahaan Bapak punya kebijakan misalkan cuti nikah, cuti melahirkan. Nah, ini akan kita bisa masukkan ke dalam kategori jenis izin yang mungkin masuk ke dalam cuti dan itu memotong jumlah cuti, termasuk kita bisa setting atau mengkonfigurasi maksimal hari dalam satu kali pengajuan izin. Kemudian di pengaturan jam reguler, kita tambahkan minimal absensi masuk atau minimal jam yang diperkenankan ketika karyawan akan mulai masuk absensi, kemudian maksimal absensi pulang. Kemudian selain itu di jam shift, kita juga tambahkan minimal jam masuk dan maksimal jam pulang. Untuk pengaturan umum yang terbaru ini, ketika Bapak Ibu melihat di versi sebelumnya, mungkin hanya sedikit konfigurasi yang bisa dilakukan. Untuk di konfigurasi yang terbaru di AbsenIQ versi 3 ini, kita dapat mengatur jumlah cuti untuk 1 tahun, tetapi secara bersamaan. Jadi semua karyawan yang ada di data AbsenIQ ini, ketika kita mau riset ulang, kita masuk ke dalam pengaturan umum, mulai dari jumlah cuti, update cuti, kemudian status lokasi absensi karyawan, log device, itu kita bisa lakukan di pengaturan umum ini, termasuk log face recognition-nya untuk semua karyawan. Kemudian untuk pengaturan multi kepala cabang, di versi yang terbaru ini, Bapak Ibu semuanya bisa mengatur satu kantor cabang itu bisa diwakili oleh lebih dari satu. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya punya 2 cabang kantor, tetapi masih belum ada yang mengisi, gitu kan, misalkan
karyawan yang ditunjuk itu misalkan yang dari cabang A itu bisa juga mewakili yang di cabang B. Jadi bisa multi kepala cabang. Jadi untuk mengisi kekosongan kepala cabang ini sementara bisa diisi atau sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu, apabila perusahaan memang mengizinkan untuk satu karyawan atau satu staf bisa mewakili 2 kepala cabang, ini bisa diatur di absensi versi yang terbaru ini. Termasuk kepada departemen. Jadi pada halaman pengaturan kepala departemen ini, Anda dapat melihat daftar kepala departemen yang ada pada perusahaan Anda. Misalkan di dalam satu departemen kita punya kepala departemen, kemudian kita ingin menambahkan departemen baru untuk diwakili oleh si karyawan tersebut, kita juga bisa melakukan di versi yang terbaru ini. Kemudian pengaturan untuk jenjang persetujuan approval izin dan lembur. Kita bisa mengatur siapa yang akan menyetujui ketika ada karyawan mengajukan lembur dan atau mengajukan izin. Nah, di menu approval izin dan lembur, kita bisa mengatur misalkan staf kita divalidasi atau di-approval oleh kepala departemen atau kepala cabang. Kita bisa mengatur di jenjang persetujuan ini. Dan ini bisa sangat fleksibel di versi yang terbaru ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengaturnya di menu pengaturan. Ketika ingin mengatur approval izin, Bapak bisa masuk ke approval izin. Ketika mau ingin mengatur approval lembur, bisa masuk ke menu approval lembur. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sistem notifikasi ini sebelumnya mungkin belum ada di versi sebelumnya, versi 2, karena untuk sistem notifikasi ini untuk melekatkan informasi notifikasi untuk pegawai yang bertugas atau memiliki jabatan sebagai HR dan finance. Kita bisa melakukan informasi terhadap karyawan yang memiliki jabatan HR untuk diberikan notifikasi supaya mereka punya informasi apabila ada notif. Di versi sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, versi 2, admin HR dan admin finance itu bisa melakukan absensi melalui aplikasi mobile Absenku. Sedangkan di versi yang terbaru ini, admin HR dan finance ini hanya dapat menggunakan aplikasi pelaporan atau yang disebut atau yang kita sebut dengan dashboard. Jadi untuk melakukan pelaporan, mendownload rekap absensi itu saat ini dilakukan di satu pintu menggunakan admin HR atau finance misalkan. Sedangkan di versi yang terbaru ini, karyawan yang memiliki jabatan admin HR, admin finance itu bisa ditambahkan sebagai karyawan untuk nantinya bisa ditambahkan pengaturan notif di sistem notifikasi ini. Kemudian yang laporan ketika di versi sebelumnya, Bapak bisa mendownload di menu kelola absensi. Jadi laporan absensi ini Bapak Ibu semuanya bisa mendownload di menu kelola absensi, di laporan absensi, kemudian bisa mendownloadnya sesuai dengan periode yang ingin Bapak download. Kemudian di sini kita sediakan format PDF dan Excel. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mencari arsip laporan dari bulan Juli, untuk saat ini di versi terbaru nanti di tanggal 5 September, kita menyediakan data terkini 2 bulan terakhir. Jadi Bapak Ibu ketika ingin mendownload aplikasi di bulan Juli ke belakang, Bapak Ibu bisa mengklik tombol data kehadiran sebelum bulan Juli 2020. Ini kenapa? Karena kami sedang memberikan atau mengupayakan sistem pelaporan yang agar lebih cepat dalam pemrosesan pelaporan. Sehingga nanti kami berharap ke depan nanti bisa menjadi satu di absensi profesional yang terbaru. Sedangkan untuk laporan rekapnya, ini kita bisa lihat di kelola absensi, di rekap absensi. Seperti yang tadi di laporan absensi, untuk data di bulan Juli ke belakang, ini bisa di-download melalui tombol rekap kehadiran sebelum bulan Juli. Jadi untuk melihat data bulan Agustus sampai sekarang, Bapak Ibu bisa langsung download melalui menu yang ada di versi Absenku yang terbaru. Sedangkan untuk yang laporan atau data untuk
bulan Juli ke belakang, Bapak Ibu bisa mendownload di menu tombol atau di tombol rekap kehadiran sebelum bulan Juli 2020. Aplikasi terbaru versi 3 ini berubah dari versi yang kedua, mulai dari web dashboard dan aplikasi mobile. Untuk di tanggal 5 nanti, Bapak Ibu semuanya, kami berharap karyawan yang menggunakan aplikasi Absenku Mobile yang di platform Android ataupun di iOS, khusus untuk Android, ketika nanti sudah beralih di versi 3, kami berharap karyawan dapat segera melakukan upgrade untuk versi terbaru melalui Play Store, atau yang untuk iOS bisa melalui App Store. Kemudian, apabila Bapak Ibu nanti ketika dalam proses instalasi atau update mengalami kendala dalam proses pemasangan aplikasi, silakan nanti bisa menghubungi customer support atau helpdesk kami untuk kita bantu untuk bisa melakukan pemasangan versi terbaru di aplikasi Absenku versi 3. Tidak banyak perubahan di versi 3, tetapi Bapak Ibu bisa menemukan fitur face recognition dan lock device yang mungkin sebelumnya belum ada. Untuk keseluruhan hampir sama, mungkin ketika Bapak melihat tampilannya yang sebelumnya dengan yang terbaru ini sedikit berbeda. Tetapi kami harap Bapak Ibu juga bisa memberikan feedback terkait dengan upgrade terbaru kita hari ini, sehingga nanti kita bisa memperbaiki Absenku versi 3 di masa mendatang. Baik Bapak Ibu, demikian mengenai penjelasan tentang apa aja yang terbaru di Absenku profesional dari saya. Saya kembalikan lagi ke rekan saya, Mas Saiful, silakan. Baik, berikut tadi sudah diberikan penjelasan atas aplikasi terbaru dari kami. Dipersilakan untuk Bapak Ibu saat ini sudah masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas atau apapun, akan coba kami jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Iya, saya Baby Prasetya. Ada yang mau saya tanyakan perihal. Selamat pagi, Pak Baby. Baik, Pak. Selamat pagi juga. Maaf, mungkin saya joinnya agak terlambat, tapi Baik, Pak. ada yang menarik saya. Ada pengaturan minimal absen dan maksimal absen. Kalau itu kita atur setting minimalnya, kalau di tempat saya atau karyawan itu tidak bisa melakukan absen dan akhirnya otomatis terbaca alfa atau bagaimana? Baik, saya bantu jawab sekarang, Pak Baby. Boleh? Jadi, halo, sudah jelas Pak suara saya? Jelas sekali. Baik. Untuk minimal absensi masuk ini fungsinya begini Pak Baby. Saya jelaskan langsung prakteknya. Contoh jam reguler Bapak ini jam 8 begitu. Minimal absensi masuknya jam 6. Jadi sebelum jam 6, karyawan Bapak tidak bisa melakukan absensi. Jadi harus di atas jam 6 begitu Pak. Ini untuk mengantisipasi, fitur ini untuk mengantisipasi pagi-pagi datang ke kantor begitu, dia absen dulu, habis itu pulang lagi begitu Pak Tim. Kurang lebih fungsinya. Untuk maksimal absennya sendiri berarti jam pulang ya? Betul. Untuk maksimal absensi pulangnya itu seperti itu. Jadi contoh jam reguler Bapak, jam pulangnya jam 5 sore, kemudian absen maksimal jam pulangnya itu di set jam 8 atau jam 9 malam begitu. Jadi hanya bisa dilakukan absen pulangnya sebelum jam itu, Pak. Baik. Boleh bertanya lagi? Silakan Pak Baby. Oke, terkait sama multi posisi kepala cabang. Baik. Iya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah kalau misalkan kita setting kepala cabang A, baik, dengan otorisasi dengan perusahaan 2 A dan B, dia akan bisa melihat aktivitasnya di cabang AB saja, bukan cabang CB, atau tetap bisa melihat kesemuanya di aplikasi Absenku. Untuk case dengan pengaturan yang Pak Baby cerita itu, jadi hanya bisa melihat di cabang A dan B saja untuk karyawan yang bersangkutan, Pak.
Oh, Jadi kan. ketika di akun company Pak Bebi ini ada 4 cabang, contoh ya Pak ya, A, B, C, D. Pak Bebi di set sebagai kepala cabang AB. Pak Bebi nggak bisa ngelihat cabang D, E. Oh, karena di aplikasi yang saat ini di cabang lain bisa melihat transaksi atau kegiatan absen di cabang lain. Betul. Kalau Betul ya? untuk iya betul Pak. Kalau untuk saat ini untuk bisa melihat semua aktivitas di semua cabang itu nanti yang bersangkutan disetting sebagai levelnya level direksi Pak. Level di atasnya kepala cabang. Bisa disetting itu ya. Berarti Betul Pak. Kalau yang ada kebutuhan tadi seperti itu. saya tanyakan, kepala cabang A, kalau misalkan otorisasinya hanya di cabang AB, hanya bisa lihat AB saja ya. CD Betul, Pak tidak Bebi. bisa ya. Betul. Baik. Terima kasih. Mungkin itu Baik. dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bebi. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang lain jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanya. Izin bertanya, Pak. Baik Ibu. Ya, saya Evi, Pak, dari PT MME. Baik Ibu. Ya, saya mau tanya mungkin agak di luar ini sedikit ya, untuk untuk proses absensinya. Baik, Di kita, di PT MME ini kan Pak, kita punya sekitar mungkin 5-6 lokasi kerja. Dan Baik, itu Bu. jadwal dari masing-masing karyawan kan berbeda-beda. Ada shift pagi, ada shift malam juga. Dan itu pun jamnya beragam juga, ada yang masuk jam 7, ada jam 8, ada jam 9, beragam Baik. seperti itu. Nah, Baik. pada saat awal bulan kan seharusnya kita akan input dulu nih untuk jadwal semua karyawan. Baik. Tapi permasalahannya untuk karyawan yang mobile, Pak, itu ada sekitar separuh dari karyawan itu mobile di berbagai lokasi. Nah, pada saat dia pindah lokasi, itu kan jadwalnya sudah kita bikinin dulu nih sebelumnya, jadwal dia misalnya di lokasi A. Tiba-tiba mendadak besok dia harus tiba di lokasi B dan harus masuk kerja di lokasi B. Nah, pada saat dia di lokasi A, dia jadwalnya itu masuk pagi tuh. Besoknya juga seharusnya dia masuk pagi. Karena dia pindah lokasi B, dia jadinya masuk malam tuh, Pak. Artinya kan jadwalnya kan berubah tuh. Baik. Nah, pada saat memang dia masuk pindah ke lokasi B itu, dia absen, dia nggak bisa, Pak. Karena nggak sesuai dengan jadwalnya dia. Baik. Nah, itu yang bikin kita kesusahan karena jadwal mereka ini sering sekali berubahnya, Pak. Jadi saya kesusahan itu tiap kalau misalnya malam atau apa, nanti mereka akan japri saya, Bu, ini saya nggak bisa absen. Oh, memang kemana? Saya pindah lokasi gitu. Karena kan memang kontrol untuk pindah lokasi itu nggak di saya, Pak, di headnya masing-masing. Dan itu mereka juga kadang-kadang juga infonya setelah mereka pindah baru dia akan info. Nah, kesusahan saya itu pada saat mereka berubah lokasi, saya mesti cepat-cepat benerin lagi ininya untuk jadwalnya, dan itu mengganggu banget gitu, Pak. Maksudnya buat saya itu mengganggu banget. Ada nggak kira-kira yang sama kayak sistem pinjer ya, yang memang dia absen aja, tapi nanti akan dia kasih keterangan, oh dia akan ada di shift ini dan di lokasi ini. Jadi gampang monitornya, nggak mesti tiap saat saya pindah jadwal, berubah jadwal seperti itu. Baik. Bisa nggak seperti itu? Ada nggak kira-kira? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Bu Evi. Coba saya tanggapi ya Bu ya. Kalau untuk shift ini kan memang sistem yang kita sediakan ini kan memang segala sesuatu yang terjadwal ya Bu ya. Kecuali memang lembur. Lembur itu kalau yang di tempat kami ini dadakan itu tidak terjadwal. Kalau shift ini memang terjadwal, Bu. Jadi kalau ada perubahan seperti itu agak susah kalau memang direncanakan, Bu. Jadi satu-satunya jalan memang revisi jadwal shift karyawan yang bersangkutan itu di hari H. Itu masih bisa dilakukan, Bu. Contoh, dia shift-nya harusnya dia shift 2, shift sore seperti itu, dia ada perubahan shift jadi shift pagi, di hari tersebut masih bisa dilakukan perubahan. Perubahan ini, mohon maaf Bu Evi, sebagai admin HR atau bagaimana Ibu? Iya, saya di HR yang memang khusus menangani untuk absensi, Pak. Nah, dan
Itu memang sih bisa beberapa saat memang bisa dijalankan, maksudnya mereka ganti shift kita ganti, tapi kan dalam 1 bulan itu bisa beberapa kali dan itu beberapa karyawan gitu. Kalau 1-2 aja begini Bu Evi, mohon maaf. Apa namanya, untuk saat ini perubahan jadwal shift tersebut itu tidak hanya bisa dilakukan oleh admin HR, Bu. Jadi itu bisa dilakukan oleh supervisi karyawan yang bersangkutan, supervisi karyawan dan atau kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Jadi tidak semua otorisasi untuk merubah jadwal ini hanya bisa dilakukan oleh admin HR, enggak, Bu. Jadi mungkin tugas ini bisa didelegasikan ke supervisi dari karyawan yang bersangkutan, Bu Evi. Jadi tidak menumpuk di admin HR semua ya, Ibu. Untuk pembuatan masternya memang hanya bisa dilakukan oleh admin HR masternya, shift 1, shift 2, shift 3. Tapi untuk penerapan shift 1, 2, 3 ini kena ke karyawan siapa pada hari apa ini bisa dilakukan oleh supervisinya, Ibu. Iya, karena kan itu kan memang pakai macam-macam kodenya kan. Saya bisa input itu sampai 21-an kode kemarin untuk masing-masing jadwal dan masing-masing lokasi. Jadinya juga untuk yang super istilahnya tadi, yang app-nya tadi itu juga untuk merubah itu juga mereka juga keberatannya, aduh ini ribet sekali. Itu yang keberatan buat mereka pada saat mereka pindah lokasi, kodenya kan udah beda tuh Pak. Dan itu lokasinya bisa mobile kemungkinan ke 6 lokasi untuk bisa mobile ke sana, dan dikali 2 karena shift siang shift malam berarti kan itu udah sampai 12 kode kan artinya kan. Nah, itu yang bikin mereka juga agak susah gitu, Pak. Kira-kira kalaupun memang misalnya ada yang kayak kita misalnya pinjer aja tuh, pokoknya yang penting dia itu absen masuk ke record sama absen dia pulang. Terus itu ada keterangan mereka akan buat sendiri di shift berapa dan di lokasi mana. Kira-kira itu memungkinkan nggak, Pak? Kalau memungkinkan seperti itu sih memungkinkan, Ibu. Tapi nanti Ibu tidak akan bisa membatasi. Jadi karyawan yang bersangkutan ini jangan dimasukkan ke jadwal shift. Jadi dia dilepas saja, Bu. Jadi dia akan dianggap sebagai jam reguler. Nanti, tapi memang konsekuensinya nanti Ibu akan tidak bisa tahu siapa yang seharusnya shift 1, siapa yang seharusnya shift 2. Begitu, Bu Evi? Iya, maksud saya kan pas mereka foto kan dia kan bisa kasih keterangan tuh di situ, Pak. Shift sekian, terus jam sekian. Bisa, Ibu. Cuma kemarin itu juga saya pernah isi yang reguler, Pak. Itu kan saya pernah isi tuh yang reguler itu, yang lainnya kan jadwalnya nggak saya bikin. Nah, pada saat reguler itu kan kita bikinnya jamnya kan yang shift pagi, Pak. Nah, pada saat dia masuk malam, itu dia nggak bisa absen, Pak. Karena di jadwalnya itu pagi, yang reguler kita masukin pagi semua misalnya. Karena kan kita nggak tahu mana dia malam, mana dia siang kan, Pak. Nah, pada saat dia absen, reguler kita masukkan pagi, dia nggak bisa absen, Pak. Yang pada saat dia masuk malam itu apa masalahnya kemarin itu. Jadinya mau kita bikin jadwal kemarin. Baik, Bu Evi. Mungkin untuk untuk solusinya Bu Evi nanti biar kita komunikasi di luar room ini, Bu. Baik, untuk solusi detailnya. Begitu, baik Bu Evi. Ya. Terima kasih banyak, terima Pak. Kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Evi. Iya, sama-sama. Saya mau tanya, Pak. Halo. Baik. Mau nanya, Pak. Baik, dengan Bapak siapa? Putut, Pak. Baik, Pak Putut. Mau nanya gini, Pak. Masih kaitannya dengan shift. Kebetulan di tempat kami kan ada yang masuk shift malam. Baik. Jadi begini, jam kerja kami semuanya sudah jelas sih. Dari setengah 8 sampai jam 4 semuanya sudah pulang. Cuman setelah jam 4 itu kan ada penjaga malam, Pak. Baik. Nah, penjaga malam itu masuknya kan setengah 4 sampai besok pagi setengah 8. Baik, Pak. Nah, itu di pengaturan kemarin saya sempat nanya itu sudah diposisikan seperti itu. Tapi pada saat absen itu tidak bisa. Jadi tetap muncul terlambat terus. Karena apa? Mungkin karena beda hari atau bagaimana ya, Pak? Itu, Pak, minta solusi, Pak. Hanya itu, Pak, kalau kami di kami. Baik, Pak Putut, coba saya bantu, Pak. Seharusnya itu sudah bisa disolusikan dengan tempat kami sih, Pak. Untuk nanti dipastikan kembali untuk pengaturan master shift-nya ini jam masuk dan jam pulangnya jangan sampai terbalik, Bapak.
Jadi kalau memang Ya. kami sudah bisa memenuhi kebutuhan shift lewat hari ya Pak. Jadi Ya, betul. tadi masuknya jam 15.30, pulangnya 07.30 ya Pak ya. Ya, Ya. ganti hari besoknya Iya, gitu. Iya, jadi Karena seperti itu Pak. Jaga malam. Baik, itu harusnya tidak terkendala sih Pak dari sistem Jadi kami nanti sudah kami mempersiapkan. sesuaikan lagi di pengaturan shift-nya, Pak. Kita nanti cek dulu Pak. Nanti akan kami pastikan kembali Pak bahwa Oh, ya, siap, pengaturannya sudah sesuai untuk penerapannya, apakah ada kekeliruan atau tidak, nanti kami pastikan kembali Pak Putut. Begitu Pak Putut? Nah, nggih, siap. Nanti kami coba Pak kalau udah ada info lagi. Nggih, terima kasih Pak. Baik, Ji. Terima kasih Pak. Pak Saiful. Baik Pak Iwan. Ya, Pak Saiful, mau bertanya Pak tadi tentang upgrade aplikasi di Android Pak. Baik Pak. Mau tanya, bisa kapan kami mulai melakukan update di aplikasi Androidnya Pak? Karena saya lihat hari ini sih belum ada Pak ya. Belum ada Pak. Penting karena kalau tadi kan Bapak bilang tanggal 5 gitu ya, kalau salah ya. Betul Pak, tanggal 5. Itu hari Minggu, jadi Ya. saya udah woro-woro karyawan itu dari mulai Jumat Baik. atau Sabtu Pak. Baik. Untuk mereka segera update. Saya khawatir kalau nanti mereka nggak update, ada masalah nggak ketika hari Senin itu dipakai Pak? Itu saja. Baik. Pertanyaannya. Baik, saya menanggapi Pak Iwan. Jadi memang untuk mulai bisa di-downloadnya itu Minggu tanggal 5 September jam 9 pagi, Pak. Itu sudah mulai bisa di-download. Kenapa kami memilih hari Minggu? Pertimbangan kami agar besok Seninnya itu tidak crowded ya, Pak ya. Tidak terjadi kendala ketika melakukan absensi di hari Senin pagi. Apa yang terjadi ketika karyawan tidak melakukan update di hari Minggu tersebut, nanti hari Senin ketika buka itu akan tetap diarahkan untuk update Pak, update ke Play Store atau App Store. Oh gitu. Jadi, Begitu. Jadi nggak bisa pakai yang versi lama, nggak bisa Pak. Oh gitu. Jadi pada prinsipnya nanti tanggal 5 jam 9 itu di Play Store itu akan mulai ada bisa masuk update gitu Pak ya intinya. Jadi Pak Iwan. kami akan sampaikan kepada seluruh karyawan untuk segera lakukan update sebelum hari Seninnya gitu Pak. Betul Pak. Nanti mungkin yang kami prediksi sih begini Pak Iwan, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, kemungkinan lupa password ini Pak. Lupa password dari akun sebelumnya, nanti silakan menghubungi helpdesk kami saja untuk kami bantu untuk meresetkan password tersebut. Oh, bisa. Begitu Pak Iwan? Jelas sih Pak, kami hanya antisipasi Pak untuk Senin itu kami juga harus tahu bagaimana kondisi nanti kalau sudah crowded gitu loh Pak, pasti banyak yang tantang-tantang di WO. Baik Pak Iwan. Iya Pak, iya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Saiful. Terima kasih Pak Iwan. Halo, pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Iya Pak, mau nanya mengenai seputar log dan log lokasi ya Pak ya. Baik Pak. Jadi Dengan kan Pak Dedi. saat ini, ya betul Pak, saya Dedi dari Fast Offshore. Baik Pak Dedi. Saat ini kan kami juga masih bekerja, apalagi dengan PPKM yang kadang suka nyambung terus ya Pak ya. Baik Pak. Ya, kita kadang kerja sehari WFH, sehari WFO. Baik. Nah ini kalau kita unlock di lokasi tersebut, otomatis karyawan ketika dia WFO, dia absen bisa dari mana aja. Padahal dan kenyataannya ketika sampai kantor telat-telat semua gitu Pak. Baik. Nah otomatis kita harus tiap hari mau ganti kan itu kesulitan juga ya Pak ya. Apalagi harus masuk ke menu satu karyawan kita rubah, satu karyawan kita rubah. Gitu, Pak. Ada nggak solusinya Pak untuk memudahkan itu gitu? Baik Pak Dedi, kami tanggapi untuk kebutuhan itu di aplikasi terbaru ini nanti bisa disolusikan Pak. Jadi untuk multi lokasi. Jadi yang mesti dilakukan dan nuwun sewu agak ribet ini menambahkan lokasi rumah masing-masing karyawan sebagai di-input di master data lokasi. Oke. Jadi nanti saya ambil contoh Pak Dedi, di akun di master data karyawan, di akunnya Pak Dedi ini nanti di set tetap di lock location-nya. Tapi location-nya ini dipilih 2. Satu rumah Pak Dedi, satu di kantor. Oke. Begitu Pak.
Oke, Pak. Begitu. Tapi yang apa di awal ini kita mesti input untuk contoh rumah Pak Dedi, rumah Pak Budi. Itu nanti akan kami butuh di input dulu di master data lokasi, Pak. Oke, berarti secara sistem dia udah lock ketika absen 2 pilihan ya, di rumah atau di kantor. Betul. Dari admin kita nggak perlu merubah lock Tidak atau perlu, unlock gitu ya. Tidak perlu, Pak. Atau mungkin perlu ditambahkan lagi kalau ada kebutuhan, contoh Bapak ada 3 cabang seperti itu, dipilih Pak Dedi hanya bisa di rumah, kantor pusat, dan cabang 1, begitu bisa, Pak, untuk yang versi terbaru ini, Pak. Atau kalau misalnya kita sering tugas nih, Pak, ini kan ada terutama kita sering tugas luar kota ya, Pak ya. Baik. Karyawan, misalnya kita ada perbaikan kapal di Batam, kita lock satu lokasi, dia kadang sebulan di sana, bisa, Pak ya? Kalau itu bisa, Pak. Tapi untuk perpindahannya atau ditambahkan perbaikan kapal itu ditambahkan sebagai master data lokasi baru, begitu, Pak. Nanti dipilih saja untuk karyawan-karyawan yang memang didelegasikan ke sana, begitu. Jadi untuk karyawan-karyawan yang lain nggak bisa absen di lokasi perbaikan kapal tersebut, Pak. Iya, betul, Pak. Berarti nanti untuk lokasi itu update berdasarkan lokasi yang akan kita pakai gitu ya, Pak? Betul, betul, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Singgi, Pak, dari PT Dokpul, mau tanya. Selamat pagi, Pak Singgi. Saya baru pakai perusahaan kami baru pakai absenku, jadi baru beberapa hari ini kita pakai. Baik, Pak. Cuman baru sempat ada kepikirannya, ternyata ada beberapa yang perlu saya tanyakan ya. Pertama, ada dua pertanyaan. Pertama terkait lemburan, Pak. Jadi kita tuh biasanya ada lembur pagi, jadi kita masuk pagi, jam kerja jam 8.30, kadang karyawan ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan pagi hari, jadi mulai jam 6 pagi misalkan sampai jam 8.30 itu terhitung lembur. Nah, sedangkan kita terakhir saya cek di aplikasi karyawan bisa input lembur ketika sudah selesai kerjanya gitu ya. Selesai kerjanya. Baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa lupa tadi? Itu dulu deh, Pak. Baik. Saya tanggapi Pak Singgi untuk kebutuhan lembur. Untuk yang versi terbaru ini, untuk lembur bisa dilakukan lebih dari 1 kali di luar jam reguler ya, Pak. Jadi sebelum, idealnya memang ada setelah Pak, dulu itu ada insight dari pelanggan kami, Mas, bisa dong lemburnya di awal dan di akhir gitu. Untuk yang di versi terbaru nanti bisa, Pak. Jadi sebelum jam reguler dia lembur dulu, kemudian sudah masuk jam reguler dia selesaikan lembur, masuk jam reguler, nanti kalau pulang ada kebutuhan lembur, dia baru lembur lagi. Lembur ini tetap butuh approval ya, Pak Singgi? Betul, oke. Pak, harus seperti itu ya, Pak? Approval ya, Pak. Baik. Dan itu nanti mungkin tadi Pak Singgi belum ngikut yang itu, ada pengaturan approval lembur per cabang, Pak. Pengaturan approval izin dan pengaturan approval lembur yang itu di-define per cabang. Gimana, Pak, tadi keputus? Ada fungsi pengaturan approval lembur dan approval izin, Pak. Emang seperti itu, saya paham. Cuman tadi sih yang lemburan tadi itu sih masalahnya. Kalau lembur bisa di depan dan di akhir, Pak, sekarang, Pak. Oke, sip. Itu yang saya harapkan. Pertanyaan yang kedua ini, kita pekerjaan shift-nya itu agak beda. Jadi misalkan gini, hari Sabtu ini dia jadwalnya masuk, tapi Sabtu depan libur gitu. Dan itu selang-seling. Jadi secara garis besar kita punya 2 kelompok karyawan gitu ya. Kelompok yang hari Sabtu minggu pertama masuk, dan yang satu lagi minggu kedua masuk seperti itu. Jadi selang-seling. Seperti itu. Gimana pengaturan untuk shift-nya, saya agak bingung. Baik, itu nanti pengaturannya bisa, Pak. Kami bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi yang tadi itu master itu untuk masternya ya, Pak ya. Nanti di pengaturan shift ini untuk penerapannya. Jadi nanti disesuaikan saja, Pak. Contoh ada ABC. ABC ini Sabtu minggu pertama dia masuk. CDE Sabtu minggu pertama dia off.
Nanti karyawan ABC minggu kedua off, CDE masuk shift. Itu bisa, Pak? Bisa, Pak, diterapkan. Itu di fitur yang sekarang udah bisa atau nanti fitur yang terbaru baru bisa? Dari yang sekarang pun sudah bisa sih, Pak, sekarang. Sudah bisa ya? Iya, versi sekarang masih bisa sih, Pak. Sudah bisa, Mas. Sudah bisa. Dan yang di versi terbaru nanti juga sama, Pak. Jadi nanti diterapkannya itu per tanggal. Jadi ada tutorialnya nggak untuk setting kayak gitu? Saya belum oprek sih soal itu soalnya. Ada sih, Pak. Nanti memang kalau apa namanya belum jelas. Yang kemarin kami blasting informasi webinar ini sudah kami informasikan link download untuk user guide-nya, Pak. Oh, di situ ada ya? Iya, di situ ada. Nanti memang kalau belum jelas, kita private, Pak. Kami pandu, Pak, untuk pengaturan. Baik. Helpdesk ya? Dengan helpdesk boleh, dengan marketing in charge boleh, dengan saya boleh, Pak. Siap. Baik. Cukup. Baik, makasih banyak, Pak. Terima kasih kembali. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu? Iya, Pak. Saya Ira dari Royal Palm Hotel, Jakarta. Baik, selamat pagi, Bu Ira. Iya, jadi gini, Pak. Ini kan untuk migrasinya dari versi 2 ke versi 3 itu di hari Minggu ya, Pak, ya, di jam 9 untuk updating-nya. Betul. Nah, karena kan 80% dari karyawan kami itu karyawan operasional dan memang hari Sabtu Minggu itu ada schedule untuk masuk. Baik. Nah, nantinya kalau misalkan pada saat login ada bermasalah atau bisa nanti saya ke helpdesk di hari Minggu, Pak, untuk penanganannya, karena kan ada absen untuk absen pulangnya misalkan karena saya masuk pagi dari jam 8 sampai jam 4 harus pulang atau untuk absen pulang gitu, Pak. Iya. Baik, Bu Ira, kami sudah mempertimbangkan resiko itu sih, Bu. Itu tidak bisa kami hindari, Bu. Nanti diinformasikan saja ke karyawannya. Jadi kondisinya dia absen masuknya pakai versi lama, absen pulangnya pakai versi baru, begitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa, Bu. Nanti ketika pulang, si karyawan bersangkutan ini silakan absen pulangnya menggunakan versi terbaru. Nanti akan tetap dia masuk dulu dan pulang. Contoh tadi jadwalnya masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Iya. Begitu ya, Bu. Padahal kami migrasinya di jam 9. Nanti yang karyawan Ibu yang pulang jam 4 ini sudah menggunakan versi baru, nanti dipersilakan saja untuk absensinya 2 kali, masuk dan pulang di jam 4 itu, Bu. Nanti biar kami bantu secara manual untuk menyesuaikan data di hari tersebut, Bu. Begitu, Bu Ira, yang bisa kami lakukan untuk kendala itu, Bu. Halo, Bu Ira? Halo, Bu Ira? Iya, Pak. Sorry, jaringannya. Oh, baik. Tadi sudah jelas, Ibu, tanggapan dari saya atau terputus? Tadi sih sempat terputus, Pak, terakhir. Nah, saya sih kendalanya seperti ini, Pak, takutnya. Nanti untuk karyawan saya ada beberapa mungkin yang lupa kata sandinya, jadi nggak bisa. Kan pasti ke sign out ya, Pak, ya. Nanti untuk login kembali, berarti kan harus klik lupa kata sandi apa ya kalau nggak salah ya, atau lupa password ya. Kalau lupa password itu ketika datanya di input komplit sih bisa, Ibu. Bisa ya, Pak, ya, langsung masuk ke email ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Ibu. Iya. Oh gitu. Kalau nanti masih terkendala, boleh diinformasikan ke helpdesk kami untuk dibantu diresetkan, Bu. Oh ya, baik, Pak. Nah, sama ini juga, Pak, karena kan kita 80% ini karyawannya operasional. Nah, jadi kan biasanya itu Sabtu Minggu ada masuk ya, Pak, ya. Ini sih saya menanyakan masalah shift, Pak, pengaturan shift. Baik. Jadi misalkan, karena kan memang kita itu banyak departemen dan banyak juga yang mengatur shift di departemennya masing-masing. Baik. Jadi setiap ada perubahan kadang tidak diinfo ke saya. Jadi misalkan di hari Sabtu
yang ada satu karyawan, misalkan si A ini dia seharusnya masuk pagi, shift morning shift. Nah, tetapi dia itu libur dan nggak info. Seharusnya menjadi alpha kan ya Pak ya? Untuk schedule-nya menjadi alpha. Nah, tetapi karena pengaturannya schedule reguler, di situ terinputnya libur Pak. Gimana Pak solusinya menangani ini? Karena kan libur dan alpha itu beda pengertian ya Pak ya? Betul Ibu. Gitu. Nah, betul. Gimana Pak? Berarti di sini isunya penerapan shift-nya atau bagaimana Bu Ira? Iya sih Pak. Jadi maksud saya bisa nggak kalau misalkan memang dia tuh seharusnya masuk. Baik. Nah, tetapi karena dia nggak absen, jadi kan saya nggak tahu kalau misalnya dia ada perubahan schedule kan ya Pak. Tapi di situ kalau di rekap schedule itu jadinya libur Pak, bukan alpha. Berarti itu nggak kena shift yang dimaksud ya Bu ya? Iya, dia dilepas sebagai reguler ya Bu? Karena selama berjalan seperti itu. Karena kan kalau saya ini untuk rekap absensi itu 2 hari sekali, karena saya harus merekap data keterlambatan. Nah, dan alpha juga gitu. Jadi yang Sabtu Minggu ini kadang saya masih manual, saya harus ngeliat schedule-nya karyawan. Itu bisa diterapkan dengan ini Bu, dengan aplikasi Absenku ini Bu, di versi yang sekarang berjalan pun sebenarnya sudah bisa disolusikan. Jadi dibuat dulu master shift-nya, ketika karyawan itu kena shift Sabtu masuk, ya dia dikenain shift itu Bu. Oh gitu ya Pak, jadi kalau misalkan memang dia seharusnya masuk tetapi tidak absen kan jadi alpha, berarti bukan keterangannya bukan libur lagi. Betul. Ya Pak ya? Iya, contoh Bu Ira. Baik. Bu Ira ini di Royal Palm dia Sabtu Minggu libur ya Bu ya, regulernya. Iya. Tapi Bu Ira hari Sabtu ini kena shift. Shift morning seperti itu. Dan Ibu nggak absen nih di kantor. Nanti rekapnya akan alpha Bu kalau gitu. Tapi kalau Bu Ira dilepas, Bu Ira nggak diterapkan shift-nya, itu even Sabtunya nggak absen, ya nggak akan terbaca alpha di sistem kami Bu. Oh baik Pak, baik. Ya, Pak. Untuk detailnya nanti boleh dibantu Bu. Kami kalau kurang jelas untuk penerapan shift-nya akan kami bantu setelah ini Bu. Oh baik Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Silakan dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Saya Nisa dari AH Sony Sakti Motor Kapas Bojonegoro. Saya mau tanya Pak, mohon maaf tadi kan dari awal sempat suaranya kurang jelas ya. Baik Bu Nisa, ada yang bisa dibantu? Ya. Ini jadi per kapan Pak untuk level ini diperbarui? Jadi seluruh karyawan kami harus upgrade di Play Store atau download lagi aplikasi yang baru, gimana? Baik, kami akan start upgrade-nya ini besok tanggal 5 Ibu. Besok tanggal 5 hari Minggu jam 9 pagi itu sudah mulai running di produksi untuk perbaruan aplikasi ini. Jadi nanti kami pilih Minggu itu tadi untuk mengurangi Minggu kan mayoritas libur ya Bu. Jadi nanti dipersiapkan untuk Seninnya agar tidak kelabakan ketika absen Senin pagi Bu. Oh gitu. Begitu. Terus kalau semisalkan hari Minggu di kami itu kan masuk semua ya Pak ya. Baik Ibu. Itu gimana Pak? Maksudnya paginya berarti tetap pakai yang biasa itu ya? Iya Ibu. Jadi tadi isunya sama dengan penanya sebelumnya dari pelanggan kami yang lain dengan Bu Ira. Jadi absen masuknya tetap pakai versi lama. Nanti absen pulangnya pakai versi baru dengan melakukan 2 kali absen, masuk dan pulang. Nanti kami bantu untuk penyesuaian absensi di hari itu Bu, biar datanya nggak janggal. Begitu Bu Nisa. Berarti untuk Seninnya itu, waktu aplikasi kan berarti sudah terupdate dengan sendirinya atau kita yang melakukan update? Melakukan update Ibu. Jadi melakukan update. Ke-triggernya Ibu buka aplikasi Absenku-nya. Itu nanti akan ada pemberitahuan untuk melakukan update. Kalau terkendala dengan proses otomatisasinya, nanti silakan aplikasi yang lama di uninstall terlebih dahulu, kemudian download yang baru dari Play Store dan App Store. Begitu Bu Nisa.
Oh gitu. Untuk Iya. pengaturannya sendiri dari yang aplikasi lama sama yang baru di webnya ya Pak ya, itu nggak ada perubahan ya, maksudnya Tidak ada. ya, maksudnya kan Iya. kayak semisal caranya seperti ini, Gimana, Ibu? seperti yang lama gitu. Sama Ibu, untuk penggunaannya masih sama. Kalau untuk pengaturan jam kerja, master lokasi, shift, itu sudah kami migrasikan dari pengaturan aplikasi yang lama, Bu Nisa. Baik. Ada kemungkinan begini Bu, mungkin tadi Ibu kurang jelas dari penjelasan dari Mas Zohan. Untuk yang level admin ini, kalau di versi 2 ini dia digunakan untuk absensi, ini untuk di versi yang baru ini dia nggak bisa buat absensi lagi Bu. Jadi untuk admin HR, admin finance, itu memang dia hanya sebagai akun saja, jangan dilekatkan di karyawan. Untuk penyesuaian di versi 3-nya, Mas, itu kemarin level admin saya buat absen buat saya sendiri. Itu nanti kami bantu untuk penyesuaiannya Ibu dengan tim helpdesk kami. Oh gitu, berarti untuk level admin, untuk khusus administratornya aja ya? Untuk yang lainnya sama ya, bisa ya? Kalau untuk yang lainnya sama Ibu. Begitu. Ya, terus mau tanya Pak, misalkan kita ada izin sakit. Nah, itu sudah terekap izin sakit, cuman kalau direkap terlambatnya itu terekap ya, kalau 1 hari itu dia terlambat karena nggak masuk. Ini sakit atau terlambat Ibu? Misalkan hari ini seharusnya dia masuk, tapi karena dia sakit, dia izin sakit, sudah izin dan sudah disetujui, ya kan? Baik. Nah, tapi waktu rekap bulan akhir bulan itu, pas 1 hari ini kok terlambatnya banyak banget gitu kan. Ternyata saya cek di rekap absensinya 1 hari ini seharusnya dia sakit, tapi kenapa masuknya itu diterlambat semua gitu. Menitnya jadi banyak kan gitu. Betul Ibu. Begini Bu Nisa, itu harusnya ketika approval-nya sudah selesai ya Bu ya, karena kan approval-nya berjenjang ini ya Bu ya. Kalau yang staff berarti kepala departemen dan HR. Kalau yang di-approve-nya hanya sampai kepala departemen aja, HR nggak approve, berarti dia statusnya masih gantung, Bu. Coba nanti dipastikan lagi, seharusnya kalau proses persetujuannya ini sudah selesai sampai level yang disetting di versi 3 ini nanti, harusnya tidak akan terbaca sebagai alpha, Bu. Alpha ataupun terlambat ketika izinnya itu sudah disetujui. Jadi rekapannya akan dianggap sebagai izin di hari tersebut. Oh, baik. Berarti kan harus ketika izin sudah laporan harus langsung disetujui ya, nggak ada waktu molor gitu. Betul Ibu. Harusnya bisa Bu. Nanti kalau ada terkendala boleh disampaikan ke tim helpdesk kami untuk pengecekan lebih lanjut, Bu Nisa. Iya, baik Pak. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Pak Putut Pak, mau nanya lagi nih. Selamat pagi Pak Putut, monggo Pak. Kaitannya dengan pelaporan, intinya report di akhir bulan Pak. Baik. Jadi begini, bisa enggak? Ya ini permintaan J. Pak. Report di rekap kehadiran itu ditambahi report log aktivitas. Jadi begini. Di tempat kami, ini kan karyawannya hampir 150 Pak. Baik. Nah, misalkan ada yang harus mampir kemana, berangkat pagi, tapi ada acara kemana, itu kan di log aktivitas pakainya. Baik. Nah, tapi kesulitan kami di akhir bulan untuk rekapnya, jadi kami harus ngeprint absen dulu semuanya, baru ngeprint lagi rekap log aktivitasnya. Bisa enggak misalkan begini di rekap absen itu, misalkan di sana absennya kan berarti kosong itu, tidak absen. Tapi di sebelahnya di rekapnya itu ada tambahan absen log aktivitas. Oh, jadi si karyawan itu tidak absen menggunakan absen yang biasa, tapi menggunakan absen log aktivitas. Biar kami tidak cetaknya lebih dari 1 kali, karena karyawan kami lumayan banyak Pak, 150-an, jadi kalau ngeceki satu-satu repot juga.
Baik Pak Putut. Kalau untuk kebutuhan itu agak sulit di apa ya Pak ya, untuk saat ini, di apalagi di versi generik ini ya Pak ya. Di versi generik ini karena dua hal yang berbeda ya Pak. Kalau jam masuk kan cuma sekali ya Pak ya. Saiful hari Senin masuk pulang begitu. Kalau laporan aktivitas ini kan bisa lebih dari satu kali ya Pak di hari yang sama. Begitu Ya. Pak Putut, Inji. Jadi absennya 2 kali, Pak. Jadi tetap nanti untuk download laporannya ini 2 kali, Pak. Laporan absensi atau rekap absensi ini sendiri, untuk laporan aktivitas ini sendiri, Pak. Nanti untuk laporan aktivitas kan bisa di-download itu, Pak, reportnya. Itu bisa, Pak. Tapi untuk bisa menjadi satu, karena Pak Putut bisa aktivitasnya, contoh di hari Senin bisa 10, saya hanya 5, ini nggak bisa digabungin data reportnya, Pak. Jadi sekali download, dua-duanya ke download gitu, nggak bisa, Pak Putut, untuk di versi generik ini. Enggak, Kak. Di tempat kami hanya 1 kali, Pak. Jadi log aktivitas itu hanya berangkat sama pulang. Kalau siangnya mau kemana, tidak laporan. Jadi kami dan di dunia perbankan, Pak. Baik. Jadi misalkan begini, Pak, pagi itu si karyawan kan harusnya berangkat pagi 7:30, absen di kantor. Baik. Nah, tetapi dia berangkat pagi tapi mampir ke nasabah. Nah, itu dia absennya 7:30 di tempat nasabah. Karena lokasinya kita di masing-masing kantor cabang, otomatis dia absen di tempat nasabah kan nggak bisa. Makanya menggunakan log aktivitas. Gitu. Baik. Kalau begini, Pak Putut. Kalau begini gimana Pak pengaturannya? Jadi yang bersangkutan ini kan tim mobile kan nggak semua karyawan ya Pak, dari 150 karyawan Bapak ini nggak semuanya mobile ya Pak? Tidak. Jadi nanti ditentukan saja, contoh ada 10 tim Bapak yang mobile. Sekitar 8%, Pak. Baik, anggap saja ada 20 atau 50 ya Pak yang karyawan yang mobile. Ini untuk location-nya di unlock saja Pak. Maksudnya jadi ketika lebih, Pak. Gimana Pak? 100-an lebih, Pak. Baik, jadi untuk yang karyawan 100 itu yang memang diizinkan boleh absensinya nggak harus ke kantor dulu karena dia harus ke nasabah, akunnya itu di location-nya di unlock saja Pak. Jadi nanti dia bisa absennya di mana saja. Begitu Pak Putut. Jadi meskipun dari rumah langsung berangkat ke nasabah, itu nanti absensinya entah dari rumah bisa atau nyampe ke nasabah dulu juga bisa. Nanti baru pulang ke kantor begitu. Dan dari nanti sampai di nasabah pakai laporan aktivitas nasabah 1, nanti pindah ke nasabah 2, laporan aktivitas lagi nasabah 2 dan seterusnya. Nanti pulang baru pakai absen pulang. Begitu Pak Putut. Oh ya, siap. Baik. Ya, siap Pak. Baik Pak. Makasih infonya Pak. Terima kasih. Siang Pak Saiful, saya Hani nih dari Mulia Group. Siang Bu Hani. Gini Pak, besok tanggal 5 kan Bapak bilang mau update ya untuk absenku. Betul Bu. Jadi nanti Senin pagi karyawan kita itu akan absen, berarti nanti kan ada keterangan menurut Bapak tadi mohon update. Betul Bu. Nah, untuk user dan password tetap masih sama kan Pak? Password sama Bu. Username, password sama Bu. Kami pindahin dari yang sebelumnya Bu. Oke, untuk sama. Dan baik. Untuk perlakuan absensi tetap sama kan ya Pak? Sama Ibu, sama Ibu. Tampilannya doang yang beda Bu. Oh iya. Alurnya sih sama Ibu. Baik. Untuk yang sebelum-sebelumnya reportnya itu bisa ditarik juga kan ya Pak ya? Yang kita kan sudah hampir mau 1 tahun pakainya juga masih bisa terlihat ya Pak ya? Bisa Bu Hani. Tapi untuk yang bulan Juni ke belakang itu nanti beda apa namanya Bu? Beda ngaksesnya. Nanti kami bantu Bu kalau kesulitan ngaksesnya. Oke, baik. Ya, nah, siap Bu Hani. Tadi kita kan juga udah terlambat nih ngikutinnya. Boleh nggak Pak nanti materinya dikirim via email? Bisa Ibu, nanti kami kirimkan link downloadnya Bu. Jadi ini kan kami record ini Bu. Iya, baik. Kami record Bu Hani. Nanti kami kirimin link downloadnya. Baik, terima kasih Bu Hani. Baik, terima kasih Pak Saiful. Selamat siang. Terima kasih Bu. Siang Ibu. Ya.
Halo, siang Pak Saiful. Sering, Pak. Selamat siang. Iya, sering masuk lagi, Pak. Silakan Pak Didi. Saya lupa tadi mau menanyakan. Jadi, saya mau tahu bagaimana kalau ngitung jam ya Pak, fitur karyawan per bulan gitu Pak. Karena kan kita ada kasih izin ke karyawan kalau ada keperluan gitu, dia datang telat, tapi tetap dia harus ganti jam 8 jam per hari gitu Pak. Sehingga di akhir bulan itu, kalau memang dia jamnya tidak sesuai ya kita akan adjust gitu loh Pak, cutinya atau apanya gitu Pak. Oh gitu. Nah untuk ngitung jam selama sebulan itu, kita lihatnya di mana gitu Pak, menunya Pak? Baik, kalau itu mesti dihitung manual sih Pak. Jadi kami tidak merekap, contoh saya masuk jam 8, pulang jam 4, berarti saya sudah melakukan kewajiban saya 8 jam potong istirahat, begitu belum ada perhitungan seperti itu Pak. Tapi memang kami sediakan report reportnya ini kan formatnya Excel ya Pak ya. Mungkin dari situ baru bisa diolah lagi Pak untuk kebutuhan yang berbeda-beda dari pelanggan kami Pak. Oh seperti itu. Ya soalnya kadang kita juga untuk manajemen meeting juga ada ngitung ya Pak ya, running hour per karyawan gitu loh Pak. Kadang suka seperti itu. Iya Pak Dedi. Oke baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Selamat pagi dengan Pak Aat yang menanya lewat chat. Halo dengan Pak Aat. Masih online Pak Aat? Halo. Halo, iya, Ibu. Iya. Ya, perkenalkan saya Aprilia. Suaranya jelas nggak ya Pak ya? Jelas Ibu. Oke, ini mungkin tadi saya agak telat sih ikutnya. Iya Ibu. Dan beberapa yang mau saya tanyain, yang pertama, tadi sempat ada yang nanya kan soal minimal absen masuk. Ini kan minimal absen masuk, misalnya jam regulernya jam 9, kita bikin minimal karyawan bisa absen itu di jam 8 misalnya. Jadi sebelum jam 8 karyawan nggak bisa masuk. Nah tapi ada nggak sistem toleransi absen? Maksudnya gini, ada toleransi misalnya jam reguler jam 9, tapi kita toleransikan 10 menit. Jadi misalnya jam 9 lebih 2 menit itu nggak terhitung terlambat kayak gitu. Soalnya di absen yang sekarang itu, walaupun karyawan absen di jam 9 lebih 10 detik, itu terhitung terlambat gitu. Betul Ibu. Betul Bu. Saya mikirnya telat itu mungkin kalau dari sistemnya 9+1 gitu, atau gimana. Cuma ini 9 lebih 10 detik aja itu terhitung terlambat seperti itu. Atau ada sistem toleransi absennya nggak, atau emang belum ada? Baik, saya dapat poinnya Bu. Kalau untuk kebutuhan itu sih mending jamnya yang di jam setting jam masuknya ini yang dimundurin dari jam 9+10 Bu. Tapi secara policy Ibu menginformasikan ke semua karyawan bahwa absen masuknya jam 9. Jadi karena memang ini di sistem memang strike sih Bu. Jadi kalau nyetingnya jam 9 lebih 10 detik aja itu udah dianggap lebih dari jam 9. Makanya akan terhitung terlambat begitu Ibu. Oke. Iya Ibu. Terus pertanyaan yang lanjutnya untuk notifikasi di handphone. Baik. Ini kemarin di perusahaan kami itu kan ada 2 admin HR ya. Baik. Jadi ada saya dan ada rekan saya. Cuman ketika terus ada kepala departemen yang akan meng-ACC setiap izin dari bawahan-bawahannya. Baik. Kan kalau misalnya mereka izin sakit atau cuti itu kan nanti dari kepala departemen dulu, baru HR yang akan meng-ACC kayak gitu. Baik. Nah, kasusnya kemarin adalah kalau misalnya karyawan ada yang ngajuin cuti, di kepala departemen itu muncul notifikasi di HP-nya ya, di handphone. Cuman di HR ini dua-duanya nggak dapat notifikasi, jadi kayak kita harus setiap hari tuh ngecek manual. Ada yang
izin atau enggak kita harus tahu dari kepala departemen atau lewat aplikasi ya, lewat web kayak gitu. Baik. Jadi ada kendala entah apa namanya, emang HP-nya atau emang kalau dua admin nggak bisa ada notif atau gimana ya? Baik, baik Ibu. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan dengan rekan kami untuk ada di pengaturan notifikasi. Jadi untuk yang di versi 3 ini nanti agak berbeda ya Bu ya untuk user admin. Contoh sekarang Bu Aprilia sebagai admin HR tapi juga dipakai buat absensi. Dipakai buat absensi Bu Aprilia sendiri. Untuk saat ini tidak bisa diperlakukan seperti itu, Bu. Jadi admin ini hanya sebagai akun saja, akun untuk mengelola. Nanti notifikasinya itu bisa dilekatkan, contoh admin HR bisa dilekatkan ke akun karyawannya Bu Aprilia. Jadi Bu Aprilia punya akun sebagai Bu Aprilia sebagai karyawan dan punya akun punya hak untuk mengakses akun admin. Notifikasi-notifikasi yang perlu persetujuan dari admin itu larinya ke akunnya Bu Aprilia. Oh gitu. Begitu. Itu tapi nanti harus admin nambah karyawan lagi kan? Enggak Ibu. Nanti kalau untuk level admin ini tidak akan terhitung sebagai karyawan. Contoh Ibu sudah pakai maksimal yang 100, itu nanti Ibu nambah admin ini nggak mengurangi hak penggunaan itu Bu. Nanti admin boleh lebih dari 1. Jadi contoh, mohon maaf, admin Aprilia. Kemudian Ibu bikin admin 1 lagi, admin Yuni begitu. Nanti ini jangan share 1 akun diakses 2 gitu, jangan Bu. Jadi mending bikin 2 saja. Nanti ketika approval biar tahu. Nanti ada di detail itu tahu atas pengajuan yang butuh approval admin ini nanti yang approve siapa? Admin Aprilia kah atau admin Yuni? Begitu Bu Aprilia. Berarti nanti misalnya karyawan A ngajuin cuti udah di ACC kepala departemen, terus nanti untuk admin HR-nya kan ada 2. Betul. Itu nanti misalnya yang butuh yang harus nge-approval saya itu nanti admin yang satunya bisa ngelihat atau enggak? Bisa ngelihat Bu. Bisa ngelihatnya bisa. Oh, hanya bisa ngelihat. Iya. Tapi nggak bisa ACC ya? Bisa Ibu. Jadi kalau bisa ACC bisa, tapi nanti ke-record datanya. Yang approve atas pengajuan itu di level admin ini akunnya admin Aprilia atau akunnya admin Yuni. Oh, gitu. Iya. Oke. Mungkin bisa dipakai buat berbagi tugas gini ya Bu ya. Bu Aprilia, contoh ada 100 karyawan, Bu Aprilia kebagian yang 50, Bu Yuni kebagian yang 50 begitu ya Bu ya. Itu bisa pakai metode ini juga bisa. Oke. Begitu Bu. Terus ada lagi. Silakan Bu. Kalau untuk cancel izin sama cuti, kalau yang kemarin-kemarin itu misalnya nih, saya ngajuin izin. Baik. Tapi di tanggal hari ini misalnya, tapi itu salah keterangan. Baik. Kan saya cancel. Baik. Nah, untuk pengajuan ulang di tanggal yang sama itu nggak bisa. Harus dihapus oleh CS absenku. Nah, kalau yang sekarang bisa nggak? Bisa Bu, untuk yang sekarang. Jadi yang ketika statusnya firm itu sudah ke cancel, baik itu nanti bisa mengajukan ulang Bu. Di tanggal yang sama ya berarti? Iya, di tanggal yang sama Ibu. Oke. Baik. Terus mungkin ini yang terakhir, sorry ya Pak, banyak. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Untuk upload jadwal shift, ini kan kita ada jadwal shift. Kemarin-kemarin saya sempat terkendala, misalnya saya ada departemen support kayak gitu. Baik. Dia kan ada banyak tuh, 15 karyawan. Cuman ketika dalam sekali saya upload 15 karyawan tuh dia suka undefined. Baik. Undefined. Jadi nggak ke data, terus saya tanya ke CS, katanya bisanya per 55 gitu. Sedangkan itu PR banget, misalnya karyawan ada 50, masa saya harus punya Excel 5 untuk di-upload itu kan nggak mungkin ya. Siap Ibu. Itu sih kendalanya kemarin setiap minggu selalu, aduh harus 5, harus gitu ya. Saya mending minta tolong saya, tolong uploadin aja deh aku gitu. Siap.
saya pribadi mohon maaf Bu, untuk kendala yang di versi sebelumnya memang ada kendala seperti itu sudah kami perbaiki di versi 3 Bu. Jadi memang perbaikannya untuk performa di seperti itu Bu. Harusnya nanti di versi yang terbaru ini Ibu upload 15-15-nya bisa. Oke deh. Begitu Ibu. Nanti saya coba lagi. Baik, Kemarin Ibu. udah sempat dapat trialnya gitu, karena udah saya lihat beberapa. Iya. Mungkin tinggal dipraktekin aja besok. Betul Ibu. Itu aja. Mas. Ada lagi Bu Aprilia? Baik, terima kasih kembali. Halo? Halo? Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, saya dengan Bu Anis dari perusahaan Javino, Sulawesi Tenggara, bagian Kendari. Selamat siang Bu Anis. Ya, jadi ini saya mau pertanyakan Pak, kan informasi nanti pada saat tanggal 5 September ada perubahan untuk diupdate aplikasinya. Nah, saya kan secara sistem pakai slip gaji karyawan melalui template yang diunduh melalui aplikasi ini. Jadi apakah per 1 September ini saya udah unduh template gajinya? Apakah nanti per tanggal 5 September template-nya mesti saya unduh lagi? Gitu. Ibu nguploadnya tanggal berapa Ibu? Upload per tanggal 1 September ini. Berarti Ibu mau yang kalau yang 1 September ini sudah dipublish Bu untuk gajinya? Iya, udah saya list dan udah saya download juga. Ya. Apakah nanti per tanggal 5 September setelah Halo? Ya. Apakah nanti per tanggal 5 September akan ada perubahan untuk template-nya? Template-nya untuk template informasi gaji menggunakan template yang baru aja Ibu untuk dilakukan di periode selanjutnya. Jadi nanti Ibu download di web apps-nya yang versi terbaru yang akan kami update di tanggal 5 itu Bu. Berarti Ibu ada kebutuhan upload informasi gaji di periode berikutnya ya Bu ya, tanggal bulan depan ya Bu ya? Iya. Iya, bulan depan nanti download baru lagi Bu aja template. Oh gitu. Jadi per September ini pakai template yang lama aja enggak apa-apa ya? Kalau yang sekarang masih berjalan sebelum tanggal 5 pakai yang lama aja dulu Bu. Oh baik. Jadi nanti setelah tanggal 5 baru yang baru ya template-nya. Iya, betul Bu. Nah, terus ini lagi Pak mau saya tanyakan. Silakan Bu. Terkait pengisian untuk salari karyawan setiap saya mengupload kan secara by system udah terbaca nih, udah bisa di-download sesuai yang saya upload, template-nya juga sudah sesuai yang bisa dicetak sama karyawan. Baik. Namun sewaktu-waktu ada perubahan untuk lembur atau absensi itu mesti saya ubah lagi di template-nya. Nah, saya upload kembali, tapi secara sistem yang di-download sama karyawan tidak bisa terekam, malah mesti saya informasikan lagi ke IT sistem. Itu bagaimana ya Pak? Kalau ada perubahan, jadi di fitur informasi gaji ini kan memang hanya sebagai slip gaji elektronik ya Bu ya? Iya benar. Jadi data yang dimasukkan ke sistem kami ini data matang begitu ya Bu ya? Yeah. Jadi tidak ada pengolahan apapun di situ. Ketika Ibu ada perubahan, silahkan di-replace saja Ibu. Gimana Pak? Silahkan ditimpa saja Bu. Jadi Ibu tanggal 1 ini sudah upload informasi gaji. Yeah. Kemudian tanggal 2 ternyata ada perubahan karena ada lembur atau bagaimana. Itu data yang sudah ada itu ditimpa saja Bu. Di-upload ulang. Iya itu dia jadi bagaimana Ibu? Kendalanya saya upload ulang tapi tiba karyawan mau download ini enggak terekam yang hasil perubahan. Baik, itu nanti akan kami bantu detailnya Bu Anis. Harusnya sudah tidak terkendala Bu dengan versi baru. Iya.
Iya. Bahkan kasusnya hari ini baru aja, saya baru konfirmasi ke IT sistem absen. Baik. Saya upload gajinya masih berubah, jadi saya minta solusinya biar tiap hari, karena kita karyawan beda-beda sih Pak tanggal gajian, jadi setiap per minggu tuh saya selalu konfirmasi. Untuk Baik Bu Anis. Ini nanti kami follow up lebih lanjut di luar sesi ini Bu, untuk kendala Bu Anis. Siap. Baik Bu Anis. Kami note Bu. Ya, mohon di ini ya Pak. Iya Ibu. Perbaikilah sistemnya. Siap, baik Bu Anis. Terima kasih masukannya Ibu. Iya. Ada lagi Siang, dari Bapak. Selamat siang Ibu. Iya Pak, maaf mau tanya lagi. Iya Bu Ira. Tadi lupa tanya. Jadi kan gini, kalau di versi 2 kemarin kan karena kita kan operasional ya Pak ya kebanyakan. Jadi schedule-nya tadinya misalnya sudah terinput juga untuk shift-nya itu morning shift yang seharusnya masuk jam 7 sampai jam 3. Tetapi karena ada perubahan schedule dan saya juga tidak berubah schedule-nya, jadi dia schedule-nya memang ada perubahan di dia masuk sore jam 3. Nah, kalau untuk di versi 2 kan masih bisa absen ya Pak ya, walaupun jadi data terlambat. Tetapi ketika saya sudah ganti shift-nya di absenku, sudah berubah kan secara otomatis. Nah, untuk di versi 3 ini masih bisa untuk absen nggak Pak, walaupun ada perubahan schedule? Kalau itu nggak, kalau sistemnya nggak dirubah nggak bisa Bu. Contoh, Bu Ira morning shift-nya jam 7 sampai jam 2. Iya. Nah, itu kan ada set minimal masuk sama minimal maksimal pulang ya Bu. Nah, itu kalau jadwal shift-nya itu nggak dirubah, Ibu absensi jam 5 sore contoh, itu udah nggak bisa Bu. Iya. Udah nggak bisa. Oh, nggak bisa absen sama sekali ya? Nggak bisa absen sama sekali. Mesti dirubah dulu. Oh, dan untuk ini Pak, kalau untuk akses untuk perubahan schedule itu hanya bisa dipegang HR admin atau supervisor bisa Pak untuk levelingnya? Untuk levelingnya, untuk jadwalnya Ibu ya. Tapi kalau masternya nggak bisa. Kalau untuk jadwalnya, apply jadwalnya ini bisa dikelola oleh user dengan level supervisi dan atau kepala departemen Bu. Oh, kepala departemen atau supervisi masih bisa ya Pak ya untuk perubahan schedule ya? Betul. Tinggal nanti dipastikan saja karyawan-karyawan yang kena shift di operation ini define supervisinya siapa, kepala departemennya itu dipastikan benar dulu ya Bu ya. Nanti kami bantu untuk penerapannya. Iya. Baik Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bu. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Ya, saya Asep dari PT Mega Gapura Perkasa Jakarta Pak. Baik Pak Asep. Ya, mohon maaf saya tadi agak terlambat nih Pak. Nggak apa-apa Pak Asep, siap Pak. Lagi di jalan. Ini Pak saya mau tanya, itu kan per tanggal 5 ada upgrade ya katanya ya? Betul Pak. Ya, untuk waktunya itu berapa lama kira-kira ya Pak? Kami harus mendownload ulang aplikasi yang terbaru ini sebelum jam pulang atau saya kan operasional dari jam 6 sampai jam 6 sore nih Pak. Baik. Untuk aplikasi terbarunya itu harus mulai jam 9 Pak. Kami rencana Pak, jam 9 pagi Pak. Jam 9 pagi. Baik. Ya. Memang nanti untuk timnya Pak Asep yang kena jadwal tadi masuk jam 6 pagi, pulang jam 6 sore ya Pak? Iya. Itu nanti kami nggak bisa menghindari kondisi ini Pak. Jadi yang bersangkutan nanti absen masuknya pakai versi lama, pulangnya pakai versi baru. Ya, berarti nanti sebelum pulang harus mendownload ulang. Betul. Setelah jam 9 itu nanti siapapun yang ngakses absenku versi 2 ini akan diarahkan untuk update aplikasi terbaru Pak. Siap. Baik Pak. Tapi nanti untuk yang waktu pulangnya dia mesti absen 2 kali Pak Asep. Masuk dulu baru pulang. Oh iya. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti kami bantu untuk penyesuaian datanya Pak di hari Minggu ini Pak. Otomatis ya. Iya. Nanti kami bantu untuk penyesuaian datanya Pak. Oke, baik Pak. Baik Pak Asep. Ada lagi Bapak?
Untuk passwordnya nggak berubah ya Pak ya? Passwordnya selama ingat nggak dirubah Pak. Tapi nanti kalau ada kendala lupa atau bagaimana, kontak ke helpdesk kami aja Pak untuk dibantu riset. Oke, baik Pak. Baik Pak Asep. Makasih ya Pak. Terima kasih kembali Pak Asep. Ada lagi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Waalaikumsalam. Iya, saya dengan Ibu Ayen. Maaf Pak, tadi sempat dengar penjelasan. Baik, katanya untuk versi yang ketiga ada tambahan fitur baru untuk kunci pengenalan wajah sama kunci perangkat ya. Betul Ibu. Yang punya akses untuk itu user karyawan apa tuh harus admin HR yang handle settingnya user admin HR Bu, yang bisa merubah karyawan A dikunci atau tidak, dikunci device-nya atau tidak, lokasinya atau tidak, itu hanya admin HR Bu yang bisa merubah-rubah itu. Sebelum itu harus diregistrasi dulu ya kunci wajahnya dan iya Ibu, iya diaktifkan dulu. Kalau diupdate ya, kalau diupdate tanggal 5 hari Minggu. Baik. Berarti admin harus registrasi itu wajah sama device dulu, setelah itu hari Senin baru bisa. Bukan, mohon maaf Bu Ayen, sebelumnya dari perusahaan mana Ibu? Nanti kami bantu untuk IC Halmahera Barat. Oh, Halmahera Barat, baik. Begini Bu Ayen, untuk apa namanya, data yang kami migrasi ini tidak kami rubah untuk fitur-fitur terbaru Bu, yang kayak tadi lock face, lock device. Ini memang kami samakan persis dengan yang versi sebelumnya, kan memang belum ada. Nanti ketika migrasi ini memang tidak kami aktifkan langsung. Jadi Ibu sendiri nanti yang mengaktifkan siapa-siapa saja yang mau menggunakan aplikasi ini. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya sebelumnya tadi, untuk user iOS memang lock face ini belum bisa berjalan stabil. Seperti itu. Kemudian untuk untuk user Android ingin menggunakan ini, nanti perekaman wajahnya ini dilakukan oleh masing-masing karyawan Bu, lewat gadgetnya itu. Untuk awal penggunaan itu ya? Betul, betul. Jadi ketika buka aplikasi, ketika akun karyawan tersebut diaktifkan untuk lock face-nya, nanti dia akan diminta untuk merekam sendiri Bu. Oh, gitu. Begitu. Sama halnya untuk yang lock device. Lock device ini tidak perlu nginput seri ID device-nya ke sistem kami, enggak. Tapi akun ketika lock device-nya ini diaktifkan, nanti karyawan tersebut kali pertama login pakai Samsung A seperti itu. Nanti otomatis itu akan terekam Ibu. Sebagai master device-nya karyawan tersebut. Oh iya Pak. Begitu Bu Ayen? Iya ya. Baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih kembali Ibu. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain? Baik, kalau begitu, jikalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan atau minta dijelaskan lagi dari acara ini, kami akhiri. Saya jelaskan lagi, untuk upgrade akan kami lakukan pada hari Minggu tanggal 5 September jam 9 pagi. Diharapkan seluruh karyawan untuk dapat mulai mengupdate aplikasi pada waktu tersebut, mulai waktu tersebut, agar tidak terjadi kendala di absensi Senin pagi. Silakan kalau ada kendala atau akses akun, silakan dikontak ke tim helpdesk kami atau marketing in charge dari masing-masing pelanggan. Nanti sesi webinar ini sudah kami rekam, akan kami informasikan untuk link downloadnya. Seperti itu, jika ada pertanyaan, monggo silahkan untuk bertanya di luar room ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada semua pelanggan Absenku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya mengikuti webinar sosialisasi ini.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih.